Allah disembah, diberi dupa. Dukun-dukun pakai dupa sekarang. Ya, semuanya itu kalau Anda perhatikan, semua. Kalau saudara ke Israel, itu ada tempat pemujaan zaman dulu yang masih bisa dilihat hari ini. Itu selalu bicara tentang dewa yang 3 atau tempat suci yang 3 tingkat. Setan tidak punya yang orisinil. Dia mau mengkopi yang dari Allah. Tuhan punya halaman, ruang suci, maha suci. Pemujaan itu punya kayak begitu, saudara. Ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana-mana engkau menjumpai ada dewa yang 3. Dia hanya mengkopi yang dari surga. Nah, hal yang sama dengan sebetulnya korban anak sulung. Originalnya itu merupakan korban yang paling berharga di hadapan Allah Bapa. Siapa korban anak sulung bagi kita? Kristus Yesus, saudara. Setan mengkopi Tuhan. Dia kerahkan kekuatan amarahnya melanda Israel ketika anak setan Raja Moab memberikan anak sulungnya sebagai korban bakaran. Seluruh kekuatan neraka dicurahkan mendukung dia. Nah, hal yang sama setiap kali kita makan tubuh dan darah Yesus. Dengarkan, saudara. Di hadapan Bapa di surga, dia lihat akan korban anak sulungnya. Siapa itu? Yesus. Pada waktu kita makan, kita berkata, Tuhan, aku mengingat akan Engkau, tapi aku terima ini. Dan waktu Engkau lihat aku, Engkau lihat korban ini. Ketika Bapa lihat korban anak sulungnya, seluruh surga di belakang kita. Kekuatan surgawi diberikan kepada kita. Itulah sebabnya ini harus dikerjakan oleh orang percaya dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Anda bisa nangkap itu? Terusin, saudara. Lihat, sekarang saya berikan contoh lagi. Bagaimana korban sesuatu yang sulung itu luar biasa. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Ini tentang Esau dan Yakub. Lihat, orang yang mengabaikan hak kesulungannya, menganggap rendah. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini yang membuat Allah melihat berbeda antara Esau dengan Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Diberi bonus roti, saudara. Yang diminta cuma kacang merah. Yakub ngerti dia dapat jauh berharga. Dia kasih bonus roti, saudara. Dan Esau senang. Ada yang doyan roti di sini untuk bonus? Saya beritahu, Alkitab berkata, teruskan lagi. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nanti Tuhan berkata, aku membenci Esau, aku mengasihi Yakub. Semua yang bicara kesulungan sebetulnya bicara tentang Kristus dan korbannya. Dan di depan Tuhan, ini bukan main-main, saudara. Keluaran pasal yang keempat. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Ayat yang ke-22 mulai. Keluaran pasal yang keempat. Ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku,
anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadamu. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Semua yang sulung dihargai Tuhan, saudara. Dan dia berkata, Israel itu anakku yang sulung. Engkau tidak biarkan dia pergi, sebagai gantinya nyawa anakmu yang sulung aku bunuh. Nah, kenyataan memang berkata begitu kan. Apa yang membuat akhirnya Firaun berkata pergi? Kapan itu? Ketika semua yang sulung di Mesir mati, saudara. Paskah artinya sebetulnya Tuhan lewat. Passover, Tuhan lewat. Bagi orang yang punya darah di ambang pintunya, korban Kristus menyelamatkan dari murkanya. Bagi yang tidak, yang sulung mati. Kematian sulung itu membuat 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Seluruh isi Alkitab ketika bicara kesulungan sebetulnya hanya merupakan simbol dari yang sulung yang sejati. Siapa itu? Kristus Yesus. Teruskan lagi. Roma pasal yang ke-8. Ini bagian kita. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, bukan hanya orang Israel, orang Yahudi secara jasmani saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita ini menerima karunia sulung roh. Orang hidup dalam Kristus Yesus, dia terima karunia sulung roh. Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 mulai. Kolose pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Alkitab berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk siapa? Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia yang sulung, saudara. Ketika Allah melihat akan korban yang sulung itu, seluruh surga di belakang kita. Setan hanya mengkopi. Raja Moab berikan anaknya yang sulung. Neraka dengan murkanya melanda Israel karena mereka juga tidak dalam hidup Tuhan. Mereka dikalahkan, mereka mundur. Tapi sebenarnya originalnya hati Allah yang berkata, setiap kali aku melihat korban anakku yang sulung, yang paling berharga, Dia berkata, itu menutup semua dosamu dan membuat surga di belakang kita. Teruskan lagi, Roma pasal 11. Ini ayat yang penting sekali. Roma pasal 11. Roma 11. Ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Roma 11 ayat yang ke-16. 2-3. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Roti sulung ini kudus, saudara. Roti sulung ini kudus.
Orang Kristen yang bisa menghargai akan korban Tuhan, dia akan tahu akan kuasa Allah di balik semuanya. Karena itu bukan hanya simbol belaka, tapi di dalamnya nyata bukti pengorbanan dari Tuhan kita. Dia berikan hidupnya kepada kita. Roti sulung itu kudus. Dan Anda harus ingat, Yudas Iskariot kerasukan saat dia apa, saudara? Dia terima roti. Dia terima dengan hati yang busuk dan jahat. Dia kerasukan setan. Coba lihat Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Yohanes 13 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, dan sesudah Yudas menerima apa? Roti itu, ia kerasukan iblis. Saya bersyukur Allah beri sesuatu yang kuat di tengah-tengah kita. Dia bukan hanya berikan firman-Nya, tubuh dan darahnya. Bagi orang yang benar, setiap kali kita terima tubuh dan darah Tuhan, setiap kali kita makan dan minum itu, kita akan berkata, Tuhan, Bapa, lihat aku dan lihat akan korban anak sulungmu. Dan apa yang dia ada, dia berikan kepada kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-23. Ingat bahwa Paulus selama hidupnya tidak pernah langsung bertemu Tuhan secara jasmani. Dia juga tahu tentang perjamuan yang terakhir. Tapi dengarkan apa yang dia katakan di ayat 23 dari 1 Korintus pasal 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari siapa? Jadi soal perjamuan yang terakhir, saudara, itu bukan karena orang memberitahu Paulus. Tuhan sendiri menceritakan itu lagi kepada Paulus. Anda harus tahu, begitu pentingnya, tidak dibiarkan lewat orang lain dia tahu. Dia harus tahu dari tangan pertama. Dan dia berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kepada siapa proklamasi ini dinyatakan? Pertama, pada diri kita. Kita berkata, aku hidup karena kematian Tuhan. Yang kedua, kepada kuasa si jahat, dia berkata, aku hidup karena pengorbanan Tuhanku. Dan hari di mana dia berikan hidupnya, hari di mana kepalamu diremukkan. Amen. Dan peringatan diingatkan kepada Bapa di surga akan korban sulung anaknya sendiri. Teruskan lagi, 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik
supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara siap terima tubuh dan darahnya? Mari berdiri sama-sama. Behold the Lamb of God. Siapkan hatimu terima tubuh dan darah Tuhan hari ini, yang sulung dari Allah. Amen, saudara. Yang sulung dari Allah, Dia berikan kepada kita, anak domba Allah, Kristus Yesus Tuhan namanya. Mari angkat tangan, marilah sembah Dia.